Fadl. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ya, sebentar. Bentar. Ya, faslun wa nisabu zuru'i wa thimari khamsatu awsuqin wa hiya alfun wa situmi'ati ritlin bil iraqi. Ya, wa fi ma zada bi hisabihi. Ya, yang fasl dan nisab dari zuru' wa thimar yaitu adalah tanaman dan buah-buahan. Maksudnya di sini adalah kurma. Ya, satu ausukin yaitu 5 wasak. Sebentar, Ana mau loncat sedikit ya, karena di sini agak pembahasannya agak panjang. Ana loncat di bab akhir, di bab zakat. Nanti kita kembali lagi di sini di bab akhir aja, di bab akhir yang paling terakhir. Khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Ya, ini. Untuk bab zuru' dan seterusnya nanti Ana mau ringkas ya. Jadi di sini Ana memang baca kitab Iqna, jadi dari saya tadi buka-buka ternyata agak panjang. Jadi kita mungkin di pertemuan berikutnya kita ringkas. Karena nanti ada kaitannya dengan zakatul fitr setelah zakat zuru' ini. Kemudian setelah itu ada asnaf ya. Jadi Anda mau dahulukan yang akhir-akhir ya, yang asnaf, kemudian yang akhir dulu, kemudian asnaf, kemudian baru sedekatul fitr, dan baru zakat zuru'. Nanti Anda agak balik dari belakang. Karena yang di yang di depan ini tafsilan yang kita baca tadi, yang zuru' tadi tafsilannya lumayan banyak. Saya baca tadi. Ya, kemudian adzhab wal fiddah, kemudian kita baru masuk ke zakat az-zuru'. Jadi yang kita ambil adalah yang dari belakang dulu ya, yang paling akhir dulu. Ya. Wa khamsatun la yajuzu daf'um ilaihim. Ya, kita langsung ke loncat ke bab akhir ya. Nanti kita urutkan dari setelah ini, bisa dari depan lagi setelah zakat zuru', yaitu zakatul fitr, atau dari belakang ke depan sampai zakat zuru'. Ya, nanti pokoknya zakat zuru' Ana akhirkan di belakang saja karena nggak Ana tafsil nanti, nggak Ana rinci, Ana cuma baca sekilas saja. Ya. Baik. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Ya, dan 5 golongan yang la yajuzu daf'uha ilaihim, yaitu yang tidak boleh kita membayar zakat kepadanya. Yang pertama adalah al-ghaniyu bimalin au kasbin. Yaitu yang pertama adalah orang yang ghani bimal, yaitu orang yang kaya dengan harta, au kasbin, atau dia kaya, maksudnya dihukumi orang yang mampu karena dia bekerja walaupun dia tidak punya aset misalnya. Kemudian wal abdu, yang kedua adalah hamba sahaya wa banu Hashimin wa banul Muttalib, dan juga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wal kafir, kemudian orang kafir, wa man talzamul muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha
atau la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara'i wal masakin. Ya, kemudian yang berikutnya adalah dan orang-orang yang tanggungan nafkahnya itu diwajibkan atas muzaki, yaitu maksudnya adalah orang yang mengeluarkan zakat itu tidak boleh mengeluarkan zakat kepada orang yang ditanggung nafkahnya. Nah, ya la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara wal masakin, tidak memberikan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang ditanggung nafkahnya tadi itu bismil fuqara wal masakin, dengan nama fuqara dan masakin. Ya, orang-orang fakir dan miskin. Ya. Kemudian lanjut dulu. Saya baca matanya. Catatan kakinya apa? Sebentar. Turun ke bawah dulu. Ada nggak catatan kakinya setelahnya? Terus? Ya, tidak ada. Berarti kita kembali ke catatan kaki yang awal. Ya. Saya ulangi, wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim al-ghani bimalin au kasbin. Yang pertama adalah orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama adalah orang yang kaya dengan harta atau dengan kasb. Ya, harta di sini maksudnya adalah harta yang bisa dipakai untuk jual beli, tentunya maksudnya adalah uang. Kemudian kasb, yaitu pekerjaan. Ya. Jadi dua golongan ini tidak boleh menerima zakat. Kemudian catatan kakinya kita lihat liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahillu shadaqatu lil ghaniyyin wala lidzi mirratin sawiyyin. Ya. Tidak halal as-shadaqah. As-shadaqah di sini maksudnya adalah as-shadaqah al-wajibah, maksudnya adalah zakat li ghaniyyin, ya, bagi orang kaya, wala lidzi mirratin sawiyyin, dan bagi orang-orang yang memiliki al-mirratu, yaitu al-quwwah wal qudrah alal kasbi. Ya. Jadi mirratin sawiyyin artinya adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. Ya, kemudian diriwayatkan yang di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Abu Daud, wala liqawiyyin muktasibin. Nah, ini tambahannya. Dalam riwayat Imam Abu Daud disebutkan, dan juga tidak pula bagi orang yang kuat dan dia kondisinya adalah muktasib. Jadi kuat dan dia bisa bekerja. Nah, maka ini tidak boleh diberikan kepada orang yang seperti itu. Ya. Yang pertama adalah ghaniyun bimalin. Ya. Artinya adalah hadirin indahu, yaitu hartanya itu dia miliki. Jadi al-ghaniyu bimalin, kita kembali ke atasnya. Al-ghaniyu bimalin, orang yang kaya dengan harta atau dengan uang, uangnya itu di sisinya. Ya, jadi hadirin indahu. Nah, akan tetapi kalau seandainya ada orang yang kaya dengan uangnya banyak tapi digosok sama orang atau dirampok, bukan dirampok ya, atau diutang tapi orangnya yang berhutang ini mumatil. Ya, sampai si pemilik harta banyak ini dia tidak bisa memanfaatkannya sampai dia tidak bisa makan dari uangnya. Maka orang seperti itu dia tidak masuk dalam bab ini ya. Dia boleh menerima zakat walaupun dia memiliki uang yang banyak, tapi dia tidak bisa mengakses uangnya. Aukas bin, ya, di sini disebutkan aukas bin la ikin bihi yakfihi, kata Imam Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Al-Iqna'-nya. Jadi aukas bin artinya atau pekerjaan yang membuat dia bisa untuk bekerja mencari nafkah yang sesuai dengan kebutuhan dia. Ya. Yakfihi atau la ikin bihi yakfi, yang sesuai dengan dia dan juga mencukupi kebutuhannya. Kalau seandainya orang itu muktasib atau lahu kasbun, dia memiliki pekerjaan, akan tetapi layaliku bihi, ya, kemudian layak fihi, dan dia tidak sesuai dengan dengan orang tersebut,
dan juga tidak memenuhi kebutuhannya, maka seperti itu juga mendapatkan atau berhak mendapatkan zakat. Maksudnya dia termasuk orang yang kurang. Ya, kalau seandainya pekerjaannya itu tidak mencukupinya. Kemudian yang berikutnya wasani, yang kedua adalah al-abdu. Ya, al-abdu di sini adalah hamba sahaya, ghairu mukatab. Ya, yaitu adalah bukan al-mukatab. Mukatab itu adalah orang atau seorang hamba sahaya atau seorang budak yang ingin membebaskan diri dengan cara membayar dirinya kepada majikannya. Jadi majikannya membebaskan dia untuk mencari uang kemudian dibayar dengan mencicil. Itu namanya mukatab. Ya, itu namanya mukatab. Kalau mukatab dia memiliki uang, jadi bisa mendapatkan zakatnya. Karena dia dianggap memiliki, maksudnya apa? Memiliki uang sebatas keperluan dia untuk menebus dirinya. Ya. Jadi mukatab itu orang yang ingin membebaskan diri itu dia memiliki kesempatan untuk memiliki uang. Yaitu apa? Sebatas jumlah apa namanya? Jumlah uang yang akan dibayarkan untuk menebus dirinya. Nah, itu uang dia itu. Karena memang majikannya membebaskan dia. Akan tetapi, kalau budak secara umum atau bukan mukatab, maka budak itu adalah harta si budak itu ya harta tuannya, seperti seorang anak ya. Seorang anak itu hartanya anak yang masih kecil itu ya harta orang tuanya. Ya seperti itu. Jadi budak itu tidak memiliki kepemilikan, tapi majikan yang mempunyai kepemilikan, makanya dia tidak menerima zakat. Kemudian berikutnya adalah wasalis, yang ketiga adalah Banu Hashim. Yang ketiga adalah Banu Hashim wa Banul Muttalib. Dan Banu Al-Muttalib. Ya, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Kita lihat catatan kakinya ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi shadaqat innama hiya ausakhun nas. Innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Rawahu Muslim. Wa rawal Bukhari wa Muslim, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, akhadha al-Hasan bin Ali tamratan min tamr as-sadaqah faja'alaha fi fihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qih ya liyatrahaha thumma qala amma sya'arta anna la na'kulu as-sadaqah. Ya. Kita lihat di sini ya. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna hadhihi sadaqat innama hiya ausakhun nas. Sesungguhnya sedekah-sedekah ini, maksudnya zakatnya. Nah, maksudnya zakat ini adalah ausakhun nas, innama hiya ausakhun nas. Ini adalah kotoran dari manusia. Maksudnya adalah harta yang kotor. Kenapa disebut harta kotor atau harta mungkin harta panas ya? Seandainya harta itu tidak keluarkan, maka dia akan menjadi siksa bagi pemiliknya. Maka disebut apa? Ausah. Ya, harus dibersihkan. Itu adalah harta untuk membersihkan. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Dan sesungguhnya dia itu tidak halal bagi Nabi Muhammad dan juga keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari sini disebutkan bahwasanya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Rawah Muslim. Kemudian diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Hasan bin Ali pernah mengambil satu korma dari korma sedekah, maksudnya dari korma zakat. Faja'alaha fi, kemudian dia makan, memasukkannya dalam mulutnya, maksudnya memakannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qih." Ya, qih ini adalah seperti kata untuk zajar ya. Zajar itu untuk apa namanya? Supaya dia itu berhenti melakukannya ya. Kemudian apa namanya? Apa faedahnya? Di sini disebutkan Syekh Al-Bukhari lihat rohaha. Ya, Nabi mengatakan itu supaya dia melepehnya atau mengeluarkan dari mulutnya. Ya. Kalau di bahasa kita mungkin ada istilah-istilah seperti itu ya. Ya, tapi kalau untuk melepeh itu tidak ada ya kata. Tapi seperti kata apa namanya untuk mengatakan orang diam,
seperti kata hus atau dengan kata yang lain seperti itu. Sumakola, kemudian dia mengatakan, amma sya'arta, tidaklah engkau merasakan atau mengetahui bahwasanya kita, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW, lana kulus sedekah. Kita itu tidak makan dari sedekah. Maksudnya adalah dari di sini konteksnya adalah zakat. Kemudian Syalbuqa mengatakan wal muradu bi ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam banu Hashimin wa banul Muttalib. Nah tadi ya. Jadi yang dimaksud dari alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wa muqabilu tahrimi zakati alaihim yu'tuna khumsul khumus minal ghanimah. Ya, dan ketika Nabi dan keluarganya itu diharamkan atau tidak boleh memakan harta zakat, maka keluarga Nabi itu diberikan khumsul khumus, ya. Khumusil khumus, yaitu 1/5 dari 1/5 ghanimah. Ya, nanti akan dibahas di bab jihad insya Allah. Jadi seperti itu. Jadi yang halal bagi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya itu hadiah. Kalau hadiah halal. Akan tetapi kalau sedekah, ya, apalagi sedekahul wajibah seperti zakat, maka tidak halal bagi Bani Hashim dan Bani Muttalib. Baik, kemudian yang berikutnya, ya, ada satu hadis lagi. La uhilla lakum ahlal baiti minas shadaqati syai'an inna lakum fi khumusil khumusi wa ma yakfikum aw yughnikum. Ya, kata Nabi SAW, saya tidak menghalalkan bagi kalian wahai ahlul bait dari sedekah, yaitu zakatnya dalam konteksnya. Syai'an, sesuatu pun, sesungguhnya bagi kalian itu adalah 1/5 dari 1/5 yang akan mencukupkan kalian dan akan mengkayakan, maksudnya membuat kalian itu tidak membutuhkan yang lainnya. Maksudnya mengkayakan itu bukan kaya berlebihan, lebih hartanya tidak, tapi dia tidak butuh untuk meminta lagi. Itu dari tadi ya, dari khumsul khumus. Wala tahilu aidan limawalihim li khabari maulal qaumi minhum. Ya, ini ada tambahan dari Al-Khatib Asy-Syirbi ini bahwasanya dan juga tidak halal bagi mawalinya keluarga Nabi Muhammad itu juga tidak halal baginya sedekah, yaitu hamba-hamba sahayanya atau orang-orang yang di bawah mereka, gitu ya. Dan ini adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, kemudian kita lanjut ke matan lagi. Ya, kemudian adalah wal kafiru. Ya, orang kafir ini juga tidak boleh menerima zakat. Ya. Tapi kalau yang lain selain zakat, maka bahkan dianjurkan, ya. Maksudnya seperti hadiah atau seperti sedekah. Itu dianjurkan. Tapi kalau zakat, maka tidak. Zakat dia khusus bagi kaum muslimin. Ya, dilihat catatan kakinya. Ya, liqali sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu fa'alimhum, ya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau diutus ke Yaman, beliau mengatakan kepada Mu'adz, fa'alimhum. Ya, ini hadisnya pepotongan, ya. Maka ajarilah mereka anna alaihim shadaqah, bahwasanya bagi mereka itu sedekah. Ya. Jadi ini adalah potongan hadis dari hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'adz innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihim, maka yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka alla ilaha illallah atau ayyuhidullah, gitu ya. Jadi untuk mentauhidkan Allah atau la ilaha illallah, atau untuk bersyahadat la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawat. Kalau mereka taat untuk masuk Islam, maka ajarilah mereka bahwasanya mereka itu diwajibkan untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, kalau kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau mereka taat
dengan itu maka ajarilah mereka bahwasanya mereka itu ya fa'alimhum anna alaihim shadaqah, maka ajarilah mereka atau berikan ilmu kepada mereka bahwasanya mereka itu wajib atas mereka sedekah atau zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, ya. Yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada fakirnya mereka. Nah, kita lihat di sini syahidnya adalah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila ala fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya mereka dan dikembalikan kepada orang fakirnya mereka. Nah, kata him di sini itu adalah objek dakwahnya Mu'ad tadi, yaitu setelah Mu'ad mengajari asyhadu alla ilaha illallah dan mengajari sholat. Ya, jadi domir him ini, domir mereka ini adalah objek dakwahnya, dakwah ijabahnya, dakwah yang mengijabahi atau umat yang mengijabahi dakwahnya Mu'ad bin Jabal tadi radhiyallahu taala anhum. Maka kesimpulannya adalah diambil dari orang kayanya kaum muslimin dan dikembalikan juga kepada fuqaranya kaum muslimin. Karena di sini him ini kembalinya kepada domir ini kembali kepada kaum muslimin yang didakwai oleh Mu'ad tadi, ya, suruh syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Kata Syekh Al-Bukhari di sini wal muradu aghniya al-muslimin wa fuqara'uhum, yang dimaksud adalah mereka adalah orang-orang yang kaum muslimin, diambil hartanya, harta zakat, kemudian dikembalikan kepada fakir-fakirnya kaum muslimin. Fakama annaha la tu'khadhu min aghniya'i ghairil muslimin fala tadfa' li fuqara'i ghairihim. Ya, sebagaimana tidak diambil dari hartanya orang selain kaum muslimin, maka juga tidak diberikan kepada fuqara'nya selain kaum muslimin. Ya. Kemudian berikutnya adalah setelah kafir, yang berikutnya adalah waman talzamul muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ilayhim bismil fuqara' wal masakin. Ya. Yang keempat adalah siapa yang ditanggung oleh orang yang mengeluarkan zakatnya, nafkahnya maksudnya. Maksudnya orang yang mengeluarkan zakat ini kan dia punya tanggungan nafkah, ya, baik istrinya ataupun yang lainnya, ya. Nah, yang seperti itu maka dia tidak boleh diberikan zakat kepadanya, la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara, tidak diberikan kepada mereka dengan bagian orang-orang fakir. Ya, jadi bagian orang fakir. Jadi logikanya adalah ketika seseorang itu berkewajiban untuk menafkahi seseorang miskin, atau misalnya gini, seseorang itu berkewajiban menafkahi misalnya orang tuanya atau anaknya misalnya, sedangkan anaknya dalam keadaan miskin. Nah, ketika si ayah yang kaya tadi ini mengeluarkan zakat kepada si anaknya, berarti sebenarnya harusnya ada potongan harta yang mengalir kepada anaknya supaya nggak miskin, gitu. Atau supaya kepada orang-orang yang yang ditanggung tadi itu supaya nggak miskin, harusnya seperti itu. Makanya nggak boleh dikeluarkan kepada orang yang ditanggung nafkahnya. Jadi seandainya dia mengeluarkan dulu kepada tanggungan kepada orang yang ditanggung tadi itu, maka nama miskinnya sudah hilang tentunya karena sudah ditanggung, gitu ya. Makanya tidak boleh bismil fuqara dengan nama fuqara wal masakin, wala min safil masakin, dan juga tidak tidak boleh diberikan dari bagian atau jatah orang yang miskin, ya. Walahu daf'u ilaihi min sahmi baqil asnaf, ya. Akan tetapi boleh dia memberikan kepadanya itu dengan selain bagian dari fuqara wal masakin, ya. Loncat ya ternyata, ya, masih ada bab ini bab siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, ini harusnya di awal tadi, ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita ke depannya setelah ini, ya. Jadi
harusnya apa namanya, harusnya yang Anda bahas bukan yang ini dulu, tapi adalah ini dulu, apa namanya, siapa saja asnaf itu, 8 asnaf, baru yang terakhir ini, baru nanti ke belakangnya lagi. Tapi nggak ada masalah. Ya, jadi ada asnaf yang 8, ya, 8 asnaf nanti akan kita bahas. Ya, salah duanya adalah fuqara wal masakin, nanti ada Ibnu Sabil, ada amilina alaiha, dan seterusnya. Nah, yang nggak boleh itu yang diberikan kepada keluarganya atau kepada orang yang ditanggung nafkahnya itu dengan nama fuqara wal masakin atau dengan bagian fuqara wal masakin, karena harusnya tidak butuh. Nah, akan tetapi ya kata Imam Khatib Asy-Syirbini, wala hudafuha ilaihi min sahmi baqil asnaf idza kanu bitil kasifah. Nah, boleh memberikan apa namanya? Boleh memberikan bagian zakat tadi kepada orang yang ditanggung nafkahnya kalau seandainya selain fuqara wal masakin. Misalnya sifatnya amil, misalnya keluarga saya mengeluarkan zakat, ternyata anak saya adalah amil gitu. Amil apa? Amil zakat. Sedangkan amil itu mendapatkan hak dari zakat saya. Ya sudah, dia bisa mengambil dari jatah amil. Itu contoh yang realnya. Misalnya seperti itu. Jadi boleh dia mengambil dari jatah amil, tapi dia tidak boleh mengambil dari jatah fuqara wal masakin. Kalau seandainya dia mengambil zakat dari orang yang ditanggung nafkahnya. Ya. Kemudian ila anal marta la takunu amilatan wala ghaziyatan kama fir rawdah. Jadi kalau seandainya yang berhak itu adalah perempuan, maka nggak mungkin seorang perempuan itu jadi amil atau jadi mujahid. Kan fisabilillah itu bagi mujahid ya. Ya, seperti itu juga boleh walaupun dia ditanggung nafkahnya. Ya, mujahid. Ya. Misalnya saya punya zakat, anak saya berjihad, gitu. Sedangkan anak saya kan harusnya tanggungan nafkah saya. Boleh saya berikan apa namanya, bagian fisabilillah kepada anak saya, ya, walaupun dia adalah tanggungan nafkah saya. Ya, seperti itu contohnya. Tapi kalau perempuan kan nggak dapat. Begitu pula perempuan juga tidak jadi amil. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Ya, tambahan sedikit bagi kafir tadi ya, bagi orang kafir tadi itu, kalau orang kafirnya itu dia sebagai karyawan atau sebagai kurir, maka itu boleh. Ya, itu bukan apa namanya, bukan langsung ya, tapi itu adalah upah. Ya, bukan bagian amil, tapi itu adalah upah. Nah, upahnya walaupun upahnya diambil dari bagian amil, tapi dia boleh menerima. Misalnya pembantu si amil itu adalah orang-orang apa namanya, non muslim. Misalnya amil zakatnya ini zakat besar gitu ya. Kemudian amilnya butuh insinyur atau butuh akuntan yang akuntannya yang harus pinter-pinter, yang kompeten adalah orang-orang luar negeri, misalnya orang-orang kafir, ya boleh dia jadikan sebagai akuntan, sebagai pengangkut atau sebagai yang lainnya, tapi bukan, itu tidak termasuk dari jatah amil, itu nanti dapat gaji atau ujroh, bukan zakat. Ya, kemudian berikutnya adalah Imam Al-Isni juga menambahkan beberapa hal ya. Beliau mengatakan wajibun niyah, bukan Imam Al-Isni tapi Imam Khatib Asy-Syirbini dalam Iqna, dan diwajibkan berniat ketika mengeluarkan zakat. Ya, sebagaimana dia mengatakan ini zakat saya misalnya, atau ini adalah fardu sodakoh, ini adalah sedekah yang wajib, maksudnya zakat, atau sodakotu malil mafrudoh seperti itu, atau sedekah harta saya yang wajib. Ya. Tapi tidak boleh dia mengatakan ini kewajiban harta, titik, misalnya kewajiban harta, karena ada yang lainnya ya, kewajiban harta itu ada kafaroh juga, kewajiban harta maksudnya kewajiban membayar denda. Kemudian juga ada nadar, misalnya itu juga kadang orang bernadar bersedekah jadi wajib. Nah, kewajiban itu juga atas harta dia misalnya, maka itu juga termasuk kewajiban harta. Jadi dia harus jelas ini adalah zakat gitu ya, atau sodakotu wajibah, sodakotun wajibah. Tapi kalau hanya sebatas ini adalah kewajiban harta saya, kewajiban harta nanti
bisa jadi dia kafaroh atau bisa jadi dia itu adalah nazar, maka dia harus jelas gitu. Maka tidak cukup yang mengatakan ini kewajiban harta saya. Wala shadaqatu mali, dan juga tidak mengatakan sedekah harta saya li annaha qad yakunu nafilah. Karena kalau seandainya sedekah harta saya, dia mengatakan seperti itu, dia mengeluarkan zakat, dia mengatakan ini adalah sedekah harta saya, bisa jadi sedekahnya adalah sedekah sunnah. Karena sedekah itu ada dua, shadaqatun wajibah sama shadaqatun nafilah. Ya, sedekah yang sifatnya wajib yaitu zakat, ya sedekah yang sifatnya nafilah yaitu ya sedekah, infak. Bahasa kita ya. Bahasa kita adalah infak. Kemudian wala yajibu fi niyyati ta'yin mal fa in ayyanahu lam yaqa' an ghairihi. Tidak diwajibkan niat untuk membedakan hartanya. Misalnya zakatnya sudah dipilah-pilah ya. Nah, dia sudah mengatakan ini harta zakat. Nah, itu maka dia harus mengeluarkan dari jenis yang dia pilah itu, yang dia niatkan itu. Tapi pun itu tidak wajib untuk memilahnya. Jadi misalnya di antara harta saya yang setumpuk ini ada sekian persen untuk zakat, itu pun boleh. Tidak harus memilah uangnya atau kewajiban zakatnya. Dan juga diwajibkan, kata beliau, zamul wali an mahjurihi. Jadi wali itu juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari orang yang dihajar, yaitu artinya orang yang sedang tidak boleh bertransaksi, seperti orang-orang yang safi misalnya, atau orang-orang yang masih belum balik ya, atau masih kecil ya. Maka seperti itu bagi wali hartanya, dia mengeluarkan zakatnya. Misalnya seorang dapat warisan dari presiden, misalnya anak presiden mati dalam presidennya meninggal, anaknya masih bayi atau masih kecil, dia tidak bisa memegang hartanya sendiri, maka walinya wajib mengeluarkan zakat baginya. Ya, kemudian ada wasunna lil imami an yu'lima syahran li akhri zakati wasunna an yakuna al muharram li anna awwal sanati asy-syar'iyyati. Ya, jadi di sini istihadnya Al-Imam Al-Isni juga dikatakan disunahkan untuk mengumumkan sebelum diambil zakatnya itu sebulan sebelumnya dia harus diumumkan bulan depan ada penarikan zakat gitu ya, dan disunahkan di bulan Muharram. Nah, di sini beliau mengatakan bulan Muharram ya, bukan bulan Ramadan. Kenapa Muharram? Karena Muharram adalah awal bulan dalam hitungan seorang akuntan ya tentunya. Ya, kalau Ramadan bukan awal bulan. Ya, jadi lebih memudahkan seorang pedagang atau seorang yang memiliki harta itu untuk mempersiapkannya. Kemudian ada sedikit tambahan ya tentang sedekahut tatawu, yaitu atau sedekahun nafilah, yaitu sedekah sunnah tadi. Jadi sedekahut tatawu sunnatun lima warada fiha minal kitab wa sunnah. Ya, sedekah sunnah itu dianjurkan ya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya, dan dihalalkan bagi orang kaya ya, baik orang itu orang-orang dekat ya, lalin Nabi SAW, tidak kepada Nabi SAW. Jadi sedekah tatawu itu juga tidak boleh diberikan kepada Nabi SAW. Ya, tapi di sini disebutkan wa tahillu li ghaniyyin walidil qurba lan Nabi SAW. Ya, Nabi tidak boleh mendapatkan sedekah tatawu, bahkan sedekah atau infak itu juga kepada Nabi tidak menerimanya atau tidak boleh menerimanya. Dan dihalalkan bagi orang kafir sedekah sunnah tadi ya. Kemudian wadaf'u hasirran ya, dan boleh juga memberikannya itu secara diam-diam ya. Jadi memberikan kepada orang tanpa ngomong-ngomong ya. Dalam bulan Ramadan juga disunahkan atau lebih ditekankan tentunya walinahwi qaribin kazaujatin wasodikin wajarin akrab fa akrab afdal. Maka hadiah yang diberikan atau sedekah yang diberikan itu baik seperti orang yang dekat seperti istri atau teman atau tetangga, maka orang yang paling berhak adalah orang yang paling dekat tentunya. Maka yang paling afdal itu adalah orang yang paling dekat. Jadi sebelum antum kasih hadiah kepada orang lain tentunya
Orang yang paling dekat itu afdol. Dia berhak menerima sedekah atau hadiah dari antum semuanya. Ya, ketika ada orang yang dekat misalnya, antum nggak kasih, terus ternyata dia ngasih yang lebih jauh, ya, yang dekat merasa loh kok saya nggak dikasih. Nah, itu harusnya tidak terjadi ya, karena yang paling afdal itu adalah orang yang dekat. Ya, dan diharamkan wa yuhramu bima yahtajuhu min nafaqatin wa ghairihi limumawwinihi min nafsihi wa ghairihi. Ya. Dan diharamkan bagi orang yang nggak punya sesuatu, tapi dia mau mensedekahkan bagian dari tanggungan nafkah dia, bagian dari anaknya atau bagian dari istrinya. Nah, maka ini hukumnya adalah haram. Aulidainin la yadhunnu lahu wafa'an lau tasaddaqa bihi. Atau apa namanya, dia punya utang dan dia pengen sedekah. Kalau saatnya disedekahkan, dia nggak tahu mau bayar utang dari mana. Itu juga haram. Seperti itu nggak boleh disedekahkannya. Putusan bima fadala an hajatihi li nafsihi, yang dan disunahkan dari yang lebih dari hartanya dan juga dari orang yang ditanggungnya. Jadi kalau apa namanya, orang yang ditanggungnya dan yang bagi dia itu kebutuhannya sudah aman 1 hari 1 malam, nah itu lebihannya boleh disedekahkan ya. Kemudian wasanul iksaru minas shadaqati fi Ramadan. Ya, wa amal hajatu indal kusuf wa marid wa safar wa hajjin wa jihad. Ya, disunahkan untuk memperbanyak sedekah di Ramadan ya, kepada orang-orang yang membutuhkan ketika gerhana-gerhana terjadi, ketika sakit, ketika safar, ketika haji, ketika jihad, dan ketika bencana-bencana, dan juga di tempat-tempat yang mulia seperti waktu-waktu yang mulia juga ya, seperti Mekah, kemudian 10 hari awal Dzulhijjah yang akan kita hadapi ya, wa ayyamul Aid, dan juga hari-hari Id, dan juga di kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Ya, dan disunahkan untuk bersedekah ya, bisedaqatihi ahlul khairi wal muhtajin. Ya, disedekahkan kepada orang-orang baik dan orang-orang yang memang butuhkan, walaupun sedekahnya itu sedikit ya, karena Nabi SAW dalam Sahihain, ittaqun nar walau bisyikki tamratin ya, atau walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan sebelah korma. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya. Kemudian wa man tasaddaqa bi syai'in kariha an yatamallakahu min jihati man dafa'ahu ilaihi bi mu'awadatin aw ghairihi. Dan barang siapa yang bersedekah dimakruhkan untuk memberikannya dengan imbalan. Nah, ini namanya nggak sedekah tapi jual beli ya. Tapi kalau seandainya dia sedekah tapi mau memberikannya dengan imbalan, maka ini makruh. Kemudian diharamkan untuk dia mengungkit-ungkit sedekah ya, karena dia bisa membatalkan pahalanya. Ya. La tubtilus shadaqatikum bil manni wal adha. Ya, jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan kata-kata apa namanya, mengungkit-ungkit, dan juga kata-kata yang bisa menyakiti si penerima. Salah satu bentuk ada adalah membawa kamera, direkam, kemudian disebar kepada orang lain. Nah, si penerima ini merasa apa? Merasa disakiti dengan sedekahnya, itu termasuk al-adha. Ya, itu bisa membatalkan pahala sedekah. Wa yusannu an yatasaddaq bima yuhibbu, dan juga terakhir disunahkan untuk bersedekah dengan apa yang dia cintai. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian akan mendapatkan albir, kebaikan, sampai kalian itu menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, kita selesai di kitab zakah ya, di akhir kitab zakah. Nah, untuk di bab yang sebelumnya kita nanti akan baca di pertemuan berikutnya, yaitu berurutan nanti ya. Insya Allah yang terakhir yang kita akhirkan, intinya yang kita akhirkan adalah tentang apa namanya, sedekah atau zakat zuru' wasimar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu ya, kita cukupkan. Ya. Ya. Kenapa sedekah dengan mengharap imbalan itu makruh? Kenapa sedekah dengan mengharap imbalan itu makruh? Bukannya ini bentuk tidak ikhlas. Kenapa sedekah dengan mengharap imbalan itu makruh?
Bukannya ini bentuk tidak ikhlas selain dia diharamkan. Bukan mengharapkan imbalan ya tadi anak afwan. Tadi maksudnya adalah ini sedekah ini, sedekah dengan muawadhah. Muawadhah itu maksudnya saya sedekah tapi saya minta. Ya, misalnya gini, ini saya kasih apa ya? Saya kasih mangga tapi saya minta ininya. Saya minta apa? Saya minta jambu misalnya. Karena dia punya jambu. Itu sebenarnya kan ringan ya. Itu seperti itu ringan, bukan kewajiban dia untuk memberikan juga sebenarnya. Ya. Tapi dia mau sedekah dengan apa? Dengan muawadhah. Tadi saya sebutkan nasnya. Jadi mana tadi? Wa kari'anya tamalakum min jihati man dafa'a ilaihi bi muawadhatin aw ghairiha. Dengan muawadhah yaitu dengan apa? Dengan transaksional ya. Jadi sedekah dengan transaksi itu yukrah seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Maksudnya yang saya baca tadi. Ada lagi? Tafadhal. Izin bertanya, Ustaz. Kalau yang terkait misalkan Habib-Habib itu, Ustaz, Habib yang kalau misalnya memang dia benaran keturunan Nabi itu dia termasuk yang tidak menerima zakat atau gimana, Ustaz? Iya. Menurut pendapat mazhab Syafi'i ya, dia termasuk tidak menerima zakat. Tapi yang sedekah sunnah tadi ya disebutkan di sini. Jadi lidil kurba boleh bagi dzil kurba sedekah sunnah ya. Lalin nabi tidak khusus untuk nabi. Kalau sedekah wajib ya nggak boleh sampai ke bawah ya. Tapi kalau sedekah sunnah itu hanya nabi yang tidak boleh. Tapi dzil kurba itu boleh disebutkan di nasnya tadi oleh Imam Syirvini. Tapi kalau zakat ya, zakat apakah habaib dapat? Nah, harusnya nggak boleh. Nggak boleh dapat apa? Zakat. Allah a'lam bishawab. Termasuknya, termasuk dzurriyyah itu termasuk. Ya. Sedekah mengharapkan pengambilan harta dari Allah berkali lipat. Bagaimana Ustaz? Nah, ini fenomena ya, fenomena yang terjadi. Jadi dia bersedekah untuk mendapatkan harta yang berkali lipatnya, atau mendapatkan sedekah pengen berlipat-lipatnya, berlipat ganda. Ya, ini prinsip yang salah sebenarnya, karena sedekah kita itu sebenarnya kan tabungan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi ketika kita bersedekah tapi inginnya transaksional tadi ya, minimalnya hukumnya seperti tadi ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Jadi dia kalau dalam mazhab Syafi'i itu kalau dia bersedekah inginnya transaksional, ini inginnya itu sebenarnya transaksi bi muawadhah, ya maka dia itu minimalnya adalah makruh. Ya. Bisa jadi sedekahnya itu murni dunia, nah ini yang haram. Ya. Ya karena dia beribadah dengan sedekah tentunya, tapi keinginannya murni duniawi. Ya. Jadi ibadah yang diniatkan murni duniawi itu hukumnya haram. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya dia pengen berkah hartanya, misalnya dia pengen sedekah supaya hartanya berkah, ya, itu tidak masalah seperti itu. Ya, ketika seorang berinfak kemudian pengen supaya harta saya berkah, nah kemudian dia beriman dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur akan aku tambahkan, ya, wala in kafartum in adzabi lasyadid. Ya, dia beriman dengan itu, ya. Kemudian keinginannya supaya hartanya bertambah itu dia cuma ngikut saja, bukan inti dari dia sedekah, gitu, bukan transaksional, yaitu seperti itu memang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bentuknya dulu ya, kalau memang semata-mata ingin duniawi, yaitu minimalnya adalah makruh. Tapi kalau memang dia benar-benar tujuannya itu adalah benar-benar bukan ukhrawi sama sekali, ya maka itu bisa jadi kepada beramal dengan amalan akhirat tapi tujuannya adalah dunia, maka bisa jadi haram. Ya, tapi kalau seandainya dia bersedekah supaya hartanya berkah, ya supaya dia mendapatkan kebaikan, ya
La in syakartum la azidannakum, tambah dari kebaikan itu kan nggak harus harta, tapi yang lain juga. Ya, bisa keberkahan dari ibadah dari yang lainnya, maka itu masyru, seperti itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apalagi sholawatnya. Nah, kalau pengen apa sholawatin misalnya. Sholawat supaya dapat harta. Itu ya tadi ya. Kembalinya seperti tadi perkaranya. Ya prinsipnya salah. Harusnya prinsipnya ibadah itu tabungan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi ketika kita sedekah ya sudah. Ya bahkan Abdurrahman bin Auf itu ya ketika yang lain sudah pada meninggal, ya dia mengatakan seperti ini. Dia ketika dia khawatir, ya, ketika khawatir bahwasanya balasan dia itu diberikan di dunia. Jadi dia mengatakan seperti ini. Jadi Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Ya, Mus'ab bin Umair itu dia lebih baik dari saya. Ya, kafannya saja dia orang yang bangsawan, Quraisy bangsawan, ketika masuk Islam dihentikan fasilitasnya jadi orang miskin. Kafannya saja ketika ditutupkan kepalanya, kakinya kelihatan. Ditutupkan kakinya, kepalanya kelihatan. Wa huwa khairun minni, dia lebih baik dari saya. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, Hamzah juga seperti itu. Mati dalam keadaan mengenaskan ya, di apa namanya? Ya, ibaratnya ditombak nih di atas kemaluannya, kemudian di apa namanya? Perutnya dibuka dan selainnya. Wa huwa khairun minni, lebih baik dari ujiannya itu mereka berat. Tapi kenapa saya ini ibaratnya seperti itu, ibadahnya itu nggak seperti mereka. Tapi ketika saya infak malah bukannya tambah kurang hartanya, malah tambah terus. Jadi malah tambah lagi sampai khawatir. Khawatir kalau pahala yang dia lakukan itu dibalas di dunia. Jadi pahala jangan-jangan nih sholat saya dibalas dengan emas ini. Jangan-jangan sholat saya dibalas dengan dunia. Dia khawatir sampai nangis. Nah itu prinsip yang benar seperti itu. Jadi prinsip sedekah itu adalah harapannya ya untuk akhirat, bukan balasan duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya insya Allah. Terakhir set di chat ada terakhir. Iya ini barusan saya jawab ini. Ada lagi? Oh ya. Udah cukup. Dengan mengharapkan keberkahan urusan di dunia dan akhirat ini. Nah, tadi Anda jawab ya, keberkahan ya, mengharap keberkahan. Jadi kalau berkah ini beda ini. Ya, berkah ini beda karena keberkahan ini sudah saya jawab tadi ya. Ini termasuk jawaban dari yang atasnya. Jazakumullahu khairan. Ya. Ada lagi? Cukup ya insya Allah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana langsung gitu. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.